Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, ya, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal-hal lainnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga cover. Ya baik, teman-teman mahasiswa semuanya, ya dalam pagi ini saya akan memberikan pengantar kuliah kepada teman-teman terkait dengan struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan. Nah, dalam pemidanaan itu ada beberapa bagian ya, mulai dari bagian kepala, kemudian adanya keyakinan hakim, kemudian bagian tengah terkait dengan pertimbangannya, kemudian ada bicara tentang kesalahan juga ya dalam bagian tengah ini, kemudian ada juga bagian akhir. Nah, dalam materi kali ini ya saya akan memberikan pengantarnya kepada teman-teman ya. Nanti seperti biasa ketika kita sudah kuliah tatap muka kembali, nanti saya akan lebih sampaikan lagi ya, akan lebih dijelaskan lagi dalam kuliah tatap muka kita. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk kepada pokok permasalahan ya terkait dengan struktur pemidanaan ya atau syarat pemidanaan dalam hukum acara pidana itu diatur dalam pasal 197 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti inilah buku yang biasa saya gunakan kalau teman-teman mempunyai buku tersebut ya, buku ini atau yang berbeda tentang KUHP ini ya, boleh dibuka ya sekalian mendengarkan video ini. Nah, dalam pasal 197 ini ya berbicara terkait dengan struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan. Nah, kalau saya berbicara struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan yang seperti apa saja terkait dengan struktur tersebut gitu kan. Nah, ayat satunya ini surat putusan pemidanaan memuat ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa dalam struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian kepala. Nah, bagian kepala ini menjelaskan terkait apa dan bagaimana. Kita lihat bahwa bagian kepala ini ya ayat 1 huruf A, huruf E dan huruf C ini yang disebut dengan bagian kepala. Nah, bagian kepala yang huruf A-nya ini kepala putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi teman-teman nih kalau searching ya searching terkait dengan putusan ya, coba deh searching aja sekarang ini ya tentang putusan, maka sebelum ke bawahnya itu ya, sebelum kepada bagian tengah atau keyakinan hakim, pertimbangan hakim, maka di atas terlebih dahulu ada yang bertuliskan ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagian kepala dalam struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan. Atau sering kita juga disebut terkait dengan irah-irah. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang nanya, irah-irah dalam putusan itu apa? Nah, teman-teman tinggal sampaikan aja bahwa irah itu adalah bagian kepala dalam struktur pemidanaan atau dalam putusan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah. Terus kemudian di bagian kepala juga itu yang huruf A-nya. Nah, sekarang huruf B-nya. Bagian kepala ini berbicara terkait apa aja, tentang apa aja. Bahwa dalam huruf B yaitu berkaitan dengan nama lengkap ya, nama lengkap terdakwa, kemudian tempat lahir terdakwa di mana, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin ya, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Itu harus dituangkan dalam bagian kepala ya. Jadi di atasnya berdasarkan ketuhanan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian di bawahnya ya ada identitas terdakwa seperti yang saya sampaikan barusan dalam huruf B ini. Kemudian bagian kepala di huruf C itu yang berkaitan dengan dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ya, dakwaan. Nah, dakwaan ini apa? Bahwa dakwaan ini hakim dalam menjatuhkan itu dalam menjatuhkan suatu putusan berdasarkan atas dakwaan. Dakwaan itu ada beberapa ya, ada dakwaan alternatif, ada kumulatif dan lain sebagainya. Nanti akan kita
bahas ya terkait dengan surat dakwaan ini nanti dalam video selanjutnya atau dalam kuliah kita nanti. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan bagian kepala dalam struktur pemidanaan ya. Jadi dalam pasal 197 ayat 1 ya, ini ada sampai huruf I ya. Nah, ya bagian kepalanya itu diatur dalam huruf A, B, dan C. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya. Ini yang berkaitan dengan keyakinan hakim ya. Keyakinan hakim ini diatur ya dalam huruf D. Berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Itu yang dinamakan keyakinan hakim. Dalam kuliah sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan itu sekurang-kurangnya ya satu keyakinan hakim kemudian disertai dengan dua alat bukti. Kalau tidak minimal dua alat bukti dan satu keyakinan hakim itu, maka hakim tidak bisa menjatuhkan bahwa seseorang itu bersalah. Kalau memang tidak terbukti ya seseorang itu dengan dua alat bukti dan tidak keyakinannya juga ya tidak ada bahwa seseorang itu bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan apakah itu jenis putusannya lepas atau putusan bebas ya itu. Kemudian kita masuk kepada bagian tengah. Nih, bagian tengah ini bicara tentang pertimbangannya ya. Jadi bagian tengah ini tentang pertimbangan bicara terkait dengan kesalahan. Diaturnya dalam huruf apa aja? Ya, pasal 197 ayat 1 diatur dalam pasal huruf E, F, G, dan H. Itu adalah terkait bagian tengah ya atau pertimbangan hakim berbicara terkait dengan kesalahan atau seseorang itu tidak bersalah, itu disampaikan dalam bagian tengah ini. Nah, poinnya seperti apa aja nih? Dalam huruf E, tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Jadi dalam bagian tengah itu di tuntutan pidananya juga ya, misalkan seseorang ini dituntut oleh jaksa 2 tahun, 5 tahun atau lebih gitu. Kemudian huruf F, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Ya, nah dalam pasal F ini berbunyi bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar. Jadi ketika seseorang dijatuhkan putusan, maka harus ada aturan yang mengatur terkait dengan kesalahan seseorang tadi. Ya, pasalnya pasal berapa, undang-undangnya undang-undang nomor berapa, berkaitan dengan tentang apa. Apakah dia mencuri, penggelapan, penipuan dan atau lain sebagainya, maka harus dituangkan dalam bagian tengah struktur pemidanaan ini ya. Nah, menjadi dasar hukum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Nah, kemudian ya selain daripada harus kita memasukkan pasal atau aturan-aturan yang dilanggar oleh terdakwa tadi, maka dalam putusan pula harus dimasukkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Loh, seperti apa sih yang memberatkan dan yang meringankan itu? Ya, hal-hal yang memberatkan misalnya orangnya telah merugikan keuangan negara atas perbuatan tersebut. Ya, kalau dalam perbuatan tindak pidana anak misalkan telah membuat psikis dan lain sebagainya. Terus dalam narkoba, perkara-perkara narkotika ya, atas perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan lain sebagainya. Makanya untuk lebih memahami daripada struktur pemidanaan atau syarat-syarat pemidanaan ini, maka saya sarankan kepada teman-teman ya untuk mendownload satu putusan saja terkait dengan putusan pidana ya, biar nyambung dengan materi kita terkait dengan hukum acara pidana ini. Nah, nanti teman-teman pahami sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan di pasal 197 ini. Nah, tadi hal yang memberatkan. Kemudian kita masuk juga, ada juga hal-hal yang meringankan yang mana ini harus dimasukkan dalam suatu putusan. Contohnya, misalkan hal-hal yang meringankan ini, terdakwa telah berterus terang mengakui kesalahannya atau perbuatannya yang ia lakukan terkait dengan tindak pidana tersebut. Kemudian bisa juga nih masukkan juga karena dia sudah kooperatif ya, kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan di penyidikan ya, kemudian di tingkat kejaksaan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan ya, si kooperatif, maka satu lagi ya perkiraan dia telah mengakui kesalahannya, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Itu masuk kepada hal-hal yang meringankan. Kemudian masuk lagi hari dan tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. Nah, jadi di tanggal musyawarah hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut juga harus dimaksudkan ya dalam bagian tengah ini. Kemudian huruf hanya pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan. Itu masuk kepada bagian tengah. Kemudian kita masuk lagi ke bagian akhir. Nih, struktur pemidanaan bagian akhir itu diaturnya dalam huruf I, J, K, L ya. Yang huruf I, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ya. Jadi beban biaya misalkan ditentukan kepada siapa, itu harus disebutkan kepada siapa ya. Kemudian nilainya juga berapa, kemudian ketentuan mengenai barang buktinya juga. Kemudian huruf J, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu ya, harus disampaikan juga dalam bagian akhir ini. Kemudian K-nya perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ya. Jadi dalam bagian akhir itu harus disebutkan juga apakah terdakwa ini setelah diputus ditahan atau tidak ditahan atau dibebaskan ya. Karena dalam suatu perkara pidana ada yang ditahan, ada juga yang tidak ditahan, ada juga yang jadi tahanan kota atau tahanan rumah ya. Itu harus diperjelas dalam bagian akhirnya dalam suatu putusan. Kemudian bagian L, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera ya. Nah dalam bagian akhir ini huruf L, hari dan tanggal putusan harus disebutkan, kemudian nama penuntut umum juga siapa harus dituliskan ya, disebutkan dengan jelas, kemudian nama hakim yang memutus dan nama panitera ya. Jadi hakim ketua, hakim anggota siapa-siapa, kemudian nama paniteranya juga siapa, itu harus disebutkan dalam putusan bagian akhir. Nah, terus kemudian dalam ayat 2-nya tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D sampai J, K, dan L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukumnya. Jadi ketika tidak dipenuhinya dalam putusan ini dalam ayat 1 ya, huruf A sampai L, maka putusan tersebut batal demi hukum. Nah ayat 3-nya, putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini, yaitu dalam ayat 3-nya. Jadi setelah putusan dibacakan ada waktu 7 hari, apakah terdakwa itu menerima putusan tersebut atau mau mengajukan upaya hukum banding ya, maka ada waktu 7 hari. Nah, itulah ya pengantar terkait dengan hukum acara pidana tentang struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan dalam hukum acara pidana. Nah, mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa download putusannya dan baca putusan tersebut, kemudian sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan dalam materi ini. Demikian pengantar ini yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.